Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NIM T 2019-1226. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian tindakan kelas yang telah diselesaikan, yaitu dengan judul Penerapan Metode Diskusi dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 9A SMPN 2 Umbulsari tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada laporan ini terdapat kata pengantar dan juga abstraknya. Selanjutnya yaitu kita ke bab 1 atau pendahuluan, yang berisi yang pertama latar belakang masalah, dan selanjutnya yaitu tentang permasalahan. Pada permasalahan ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, siswa teridentifikasi kurangnya minat belajar pada mata pelajaran PAI. Yang kedua, partisipasi aktif dan perhatian siswa kelas 9A di SMPN 2 Umbulsari dalam aktivitas pembelajaran PAI masih rendah. Nah, poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana penerapan metode diskusi pada mata pelajaran PAI kelas 9A SMPN 2 Umbulsari tahun pelajaran 2021-2022. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan metode diskusi dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 9A SMPN 2 Umbulsari tahun pelajaran 2021-2022. Nah, selanjutnya poin yang ketiga atau poin C yaitu cara pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu poin D, tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui penerapan metode diskusi pada mata pelajaran PAI kelas 9A SMPN 2 Umbulsari. Yang kedua untuk mengetahui penerapan metode diskusi dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 9A di SMPN 2 Umbulsari tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu yang poin E, manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya terdapat 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini sebagai bahan pengalaman serta tambahan wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat dijadikan bahan tambahan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis bagi peneliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan, sebagai lembaga, sebagai tambahan referensi sehingga memperkaya kepustakaan. Nah, bagi lembaga yang diteliti menjadi sebuah masukan dan saran yang konstruktif sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Definisi istilah yang pertama penerapan, yang kedua metode pembelajaran diskusi, yang ketiga minat belajar, yang keempat pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode diskusi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran PAI di kelas 9A SMPN 2 Umbulsari. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 itu berisi yang pertama kajian terdahulu, dan selanjutnya yang kedua kajian teori. Selanjutnya ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Umbulsari yang bertempat di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yang kedua yaitu waktu. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 9A di SMPN 2 Umbulsari Kabupaten Jember ini berjumlah 29 anak.
yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Secara umum terdapat 4 langkah dalam melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan siklus penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencatat dan menyalin. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan profil sekolah, sarana dan prasarana, aturan kedisiplinan, dan menelaah konteks sosial yang dapat menggambarkan subjek atau objek yang diteliti, sehingga memperoleh informasi yang maksimal. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu yang pertama instrumen tes, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat yaitu wawancara. Selanjutnya yaitu teknik analisa data. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menampilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian data diolah menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yang pertama, pemahaman mata pelajaran PAI siswa berdasarkan tes akhir siklus dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas pemahaman dari siklus 1 ke siklus berikutnya dengan kriteria 75% dari total siswa dalam kelas. Selanjutnya, aktivitas belajar siswa dikatakan meningkat apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dari minimum aktivitas belajar siswa berkategori aktif atau baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, persentase minat belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu tim peneliti. Penelitian ini menggunakan bentuk kolaboratif, yakni kerjasama antara peneliti dan pendidik. Yang meneliti yaitu Novita Anggraini, NIMT 2019-1226 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Unit penelitiannya di SMPN Negeri 2 Umbulsari. Identitas pendidik yaitu Ibu Siti Mulihah, SAG. Unit kerjanya guru PAI di SMPN Negeri 2 Umbulsari. Selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama berisi gambaran objek penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian atau prasiklus. Yang pertama prasiklus. Peneliti memperoleh data prasiklus diambil dari nilai hasil belajar kelas 9A SMPN Negeri 2 Umbulsari. Hasil belajar peneliti peroleh dari Ibu Siti Mulihah selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 2 Umbulsari. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hasil belajar pada prasiklus dari 29 siswa yang tuntas mencapai KKM yang telah ditetapkan yaitu 75 sebanyak 6 siswa atau 20,6%. Dan yang belum mencapai KKM sebanyak 23 siswa atau 79,3%. Selanjutnya yaitu dilakukan siklus 1. Nah, pada siklus 1, pada pembelajaran siklus 1, peneliti menerapkan metode diskusi. Dapat disimpulkan bahwa siswa yang tuntas dengan KKM 75 sebanyak 23 siswa atau 79,3% dan yang belum tuntas sebanyak 6 siswa atau 20,6% dari keseluruhan siswa berjumlah 29 yang ada di kelas 9A SMPN 2 Umbulsari. Peningkatan hasil belajar ini dikarenakan guru menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran, sehingga siswa termotivasi oleh guru dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu
dilakukan penelitian siklus kedua. Nah, pada siklus kedua ini, peneliti menerapkan metode diskusi. Dapat disimpulkan bahwa siswa yang tuntas dengan KKM 75 sebanyak 26 siswa atau 89,6%, dan yang belum tuntas sebanyak 3 siswa atau 10,3%. Dari keseluruhan siswa berjumlah 29 yang ada di kelas 9A SMPN Negeri 2 Umbulsari. Peningkatan hasil belajar ini dikarenakan guru menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran, sehingga siswa termotivasi oleh guru dan dapat menerima pelajaran dengan baik dan hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam siklus 1 dan siklus 2, diperoleh data yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang cukup baik. Selain itu, minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran juga cukup tinggi. Nah, hasil penelitian yang dilakukan pada prasiklus siklus 1 dan siklus 2 adalah sebagai berikut. Hasil penelitian prasiklus. Pada prasiklus ini terdapat 6 siswa atau 20,6% dari 23 siswa yang telah tuntas dari kriteria ketuntasan minimal. Dan masih ada sebanyak 23 siswa atau 79,3% yang belum tuntas. Dengan demikian, ketuntasan klasikal pada prasiklus belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, yakni 85%. Maka perlu diadakan penelitian untuk memperbaiki hasil belajar siswa pada siklus selanjutnya. Selanjutnya yang kedua, hasil penelitian siklus 1. Hasil belajar siklus 1 ini, pada siklus 1 ini terdapat 23 siswa atau 79,3% dari 23 siswa yang telah tuntas dari KKM, dan masih ada sebanyak 6 siswa atau 20,6% yang belum tuntas. Persentase hasil belajar siswa pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel yang di atas, yaitu 79,3% siswa yang tuntas dan 20,6% siswa yang tidak tuntas. Berdasarkan KKM di SMPN 2 Umbulsari tahun pelajaran 2021-2022, bahwa ketuntasan klasikal atau proses pembelajaran dikatakan berhasil atau tuntas apabila hasil belajar secara klasikal mencapai 85% dari jumlah siswa yang ada, mencapai nilai lebih dari 75. Selanjutnya yaitu dilakukan penelitian dengan siklus kedua, yaitu pada siklus 2 rata-rata hasil belajar siswa adalah 88 dengan ketuntasan mencapai 89,6%. Pada siklus 2 ini hasil belajar siswa meningkat. Peningkatan hasil belajar siswa pada prasiklus siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat dari tabel di atas. Berdasarkan tabel yang telah ditulis, diperoleh nilai rata-rata prasiklus 67,6, sedangkan nilai rata-rata pada siklus 1 81, kemudian pada siklus 2 nilai rata-rata 88. Dengan demikian, pada penelitian ini terdapat peningkatan nilai dari prasiklus siklus 1 ke siklus 2. Yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan. Nah, berdasarkan penelitian ini yang sudah dilaksanakan mendapatkan hasil sebagai berikut. Melalui metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI materi beriman kepada hari akhir kelas 9A SMPN 2 Umbulsari tahun pelajaran 2021-2022. Hasil belajar dari prasiklus siklus 1 dan siklus 2 materi beriman kepada hari akhir pada siswa kelas 9A SMPN 2 Umbulsari mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa antara lain pada prasiklus sebanyak 6 siswa atau 20,6% tuntas KKM, sedangkan yang belum tuntas sebanyak 23 siswa atau 79,3% dengan nilai rata-rata 67,6. Pada siklus 1, sebanyak 23 siswa atau 79,3% tuntas KKM dan 6 siswa atau 20,6% yang belum tuntas dengan nilai rata-rata 81. Sedangkan pada siklus 2 jumlah siswa meningkat, yaitu sebanyak 26 siswa atau 89,6% tuntas KKM dan 3 siswa atau 10,3% yang belum tuntas KKM dengan nilai rata-rata 88.
Dengan pencapaian 89,6% tersebut berarti telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan, yaitu 85%. Jadi terbukti bahwa penerapan metode diskusi dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 9A SMPN Negeri 2 Umbulsari tahun pelajaran 2021-2022 dinyatakan berhasil. Nah, sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.